dan iman kepada qada qadarnya Allah, khairihi yaitu baiknya qadar, wa syarrihi dan buruknya qadar itu minallahi dari Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk malam hari ini kita akan membahas tentang rukun iman. Jadi kemarin setelah kita membahas rukun Islam, jadi orang kalau Islam itu harus membaca syahadat ya. Kemarin ada 5 rukunnya, yaitu yang pertama kita mengucapkan kalimat syahadat, baik syahadat tauhid ataupun syahadat rasul ya. Kemudian dilanjutkan dengan kita mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian kita menjalankan ibadah puasa. Yang kelima adalah niki naik haji, niki jika mampu. Nah, orang Islam itu tidak hanya contoh Islam saja, harus yang tentu yang namanya niki iman. Ya, iman niki Ini diterangkan oleh Syekh Salim Ibnu Usman Al-Hadrami bahwa iman niki adalah at-tasdiqu al-qalbiyyu. Jadi iman ini adalah membenarkan dengan hati. Jadi ini berkaitan dengan sebuah kepercayaan atau berkaitan dengan hati. Dilihat ya tidak tampak, namanya juga iman. Ya. Jadi ini berkaitan dengan hati. Jadi kalau berkaitan dengan hati, baik itu nalar atau enggak nalar, ya diimani. Itu namanya niki berkaitan dengan hati. Karena hati itu perkara yang tidak tampak. Ya, karena di dalam tempatnya, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa orang ini enggak beriman kali ya. Artinya tidak ada tanda-tanda sama sekali. Tidak bisa, karena iman itu dengan hati. Ya, namun biasanya, ya, al-dhahir ini kita dulu ala batin. Dhahir ini bisa menjadi tanda dari hatinya. Ya, contoh kecil, kita kok suka sesuatu. Pasti kita sering menyebutnya. Ya, misal contoh kita lagi mencintai seseorang. Nah, ini pasti yang dibahas ya orang-orang itu saja. Karena apa? Di hati kita adanya itu, ya, seperti itu. Maka istilahnya hati ini menjadi gambaran hati ini akan bisa terbaca ketika dilihat dari dohirnya. Seperti itu. Orang nggak suka. Orang kok nggak suka, hatinya nggak suka sama si A. Pasti kebaikan apapun akan diolok-olok. Yes, pokoknya nggak ada baiknya sama sekali diomongin terus, dan omonginnya pasti jelek-jelek. Kenapa? Oh, menunjukkan, mengindikasikan bahwa hatinya adalah tidak suka dengan si A. Seperti itu. Ya. Seperti halnya iman dia seperti itu, Pak. Iman ini yang bergerak adalah hatinya dulu. Seperti itu. Kemudian dan menurut syar'an adalah bagaimana? Menurut syariat ini adalah at-tasdiqu bi jami'i ma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilmun min ad-dini bil darurah la mutlaqan. Artinya syarat menurut syarat yang namanya iman adalah membenarkan setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah, setiap apa yang dibawa oleh Rasulullah ya, mengenai wahyu, mengenai syariat, ya, mengenai apapun yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita sebagai orang mukmin, kita orang sebagai beriman, ini kenapa kita harus membenarkan. Ini yang dinamakan sebagai iman. Lah, terus yang dimaksud membenarkan ya apa dah? Yang dimaksud membenarkan menurut Syekh Salim Ibnu Usman yaitu haditsun nafsi, ungkapan hati. Berarti kalau kita kok iman kepada, misal nanti kita iman kepada sesuatu, itu harus butuh haditsun nafsi, ungkapan hati. Lah, ungkapan hati ini biasanya diungkapkan dengan perkara dohir. Misal kita percaya kepada Allah, berarti kita harus percaya, kita harus mengimani, kita harus menjalankan, kita harus melakukan. Ya, bentuk tasdik yang seperti itu. Tasdik ini adalah haditsun nafsi. Ya, seperti itu. Lah, rukun iman, ya. Rukun iman ini ada 6 ya. Menurut ini Syekh Salim Ibnu Usman Al-Hadrami. Yang pertama ini adalah
iman kepada niki napa Allah. Ya, kita sebagai orang mukmin niki harus iman kepada Allah. Tidak bisa orang bilang saya Islam tadi tapi tidak mengimani atau tidak percaya adanya niki napa Allah. Niki tidak bisa dikatakan sebagai Islam. Ya. Terus makna iman bagaimana Ustaz? Nah, ini makna iman adalah di sini diterangkan di angka kita ala tafsir an-Allah ta'ala iku mawjudun qadimun bakin mukhalifun lil hawadis mustaghnin an kulli syai'in wahidin qadirin muridin alimin hayyin sami'in basirin mutakallimun wal ijmal. Jadi kita mengiktikadi bahwa Allah ini adalah secara tafsiri. Secara tafsir itu secara terperinci. Karena ini berarti kita tahu kalau ini adalah sifat-sifatnya Allah. Artinya Allah ini adalah zat yang wujud, ini ada. Kemudian qadim itu awal, itu sudah artinya dahulu, tidak ada yang mendahului. Kemudian bagian dia akan langgeng terus menerus, tidak akan ada kerusakan sama sekali. Kemudian Allah ini adalah zat yang mukhalifun lil hawadis. Artinya berbeda dari makhluk sakit, makhluk punya capek, makhluk punya tidur. Allah tidak seperti itu. Kemudian mustaghnin an kulli syai'in. Allah ini tidak butuh sesuatu. Mustaghnin an kulli syai'in artinya Allah ini tidak membutuhkan apapun. Berarti kita kalau diperintah oleh Allah untuk niki apa? Beribadah, niki terus tidak akan ada kembali manfaat kepada Allah, niki tidak ada. Kita beribadah sebaik apapun, maka Allah tidak akan ada kemanfaatan yang kembali dari hambanya kepada Allah. Ini tidak ada. Semua akan kembali kepada hamba itu. Kita rajin sholat, ya, manfaatnya kepada diri kita. Kita nggak rajin sholat, misal ada seorang hamba tidak rajin sholat sama sekali, bahkan dia berani menentang kepada Allah. Dia berani nggak usah sholat sama saja, nggak sholat sama saja. Itu tidak akan ada kemanfaatan yang kembali kepada Allah, ataupun bahkan merugikan Allah. Niki tidak ada. Tidak akan misal seorang hamba bermaksiat, terus istana Allah atau arsy Allah akan rusak. Tidak ada seperti itu. Jadi kembali lagi, keburukan yang kita lakukan, kebaikan yang kita laksanakan, semuanya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Makanya Allah disifati mustaghnin an kulli syai'in, tidak butuh sesuatu. Qadirin, ya Allah ini zat yang mampu, ya, segala apapun Allah akan bisa. Ya, makanya subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ayat terakhir surat ini apa? Yang kun fayakun itu apa? Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah ini kun fayakun ini adalah termasuk salah satu kodratnya Allah. Ketika Allah menghendaki ada wujud ya maka langsung bikin apa terjadi. Ya. Kemudian amin ini Allah ini zat yang mengetahui apapun yang dilakukan oleh hamba, sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, seringan apapun apa niki kebaikan yang kita laksanakan. Ya, contoh kita kebaikan hadir dalam majelis taklim, walaupun niki kadang sama mengantuk-ngantuk, ya, ataupun ya otak hujan-hujan ini enaknya tidur ya. Seperti itu ya. Tapi niki diajak ngaji loh niki, insya Allah Allah tahu nih. Dan kemudian jangan tidak usah kecil hati. Ketika ngaji kita dalam keadaan hujan dan tidak dalam keadaan hujan, niki ajrnya beda, pahalanya beda. Maka dalam sebuah kaidah fikih dikatakan al-ajru bi qadri ta'ab. Pahala niku digantungkan dengan kadar kepayahan. Semakin berat godaan, semakin banyak niki apa pahala. Jadi kan misal contoh ngaji Ahad malam Minggu seperti ini, nggak ada hujan, kita akan berangkatnya enak. Ada hujan santai los saja. Tapi kalau hujan diawali dengan hujan, aduh mager ini kan, ngambil bantal ya, masuk kamar kan seperti itu ya. Nah ini ketika dengan berangkat mengalahkan itu semua nih.
dengan dapat pahala double. Jadi tidak usah kecil hati kalau misal kita berangkat ngaji dengan beberapa godaan yang banyak, insya Allah kalau kita bisa ingin apa melawan semua itu, insya Allah ajarnya dapat semakin gede. Jadi ini alimen, artinya ketika Allah mengetahui, insya Allah Allah akan berikan konsekuensi seperti itu. Namun sekali lagi semua itu tidak akan ada kembali kemanfaatan apapun kepada nama Allah. Hayun, kita lanjutkan. Hayun ini Allah zat kang niki napa hidup. Beliau niki bukan beliau, zat Allah niki tidak akan niki napa mati sampai kapanpun. Kemudian sami'un, zat yang niki napa mendengarkan. Jadi setiap apapun yang kita niki napa ucapkan, setiap doa yang kita lantunkan, setiap sholat munajat yang kita munajatkan, kita bisikkan kepada Allah, ini semua didengar. Tidak usah merasa kok doa saya nggak sampai-sampai kali ya, kok istilahnya saya kayaknya berdoa kok nggak diijabah. Sebenarnya Allah niki apa mendengar, namun kadang ada penghalang, bisa saja dari kita sendiri. Mungkin ada beberapa dosa yang belum kita tebus sama Allah, sehingga menghambat niki apa perjalanan doa kita kepada Allah. Kemudian basirun, Allah maha niki apa melihat, sekecil apapun kerjaan kita ini dilihat oleh Allah. Maka kalau kita dalam membahas dalam sebuah hadis, dalam hadis kedua dalam Arba'in Nawawi ini akan membahas tentang ihsan. Ihsan itu kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita itu melihat Allah, atau sebaliknya, kalau kita tidak bisa membayangkan bahwa Allah melihat kita, seakan-akan bayangkanlah bahwa Allah ini melihat kita. Dan ini namanya ihsan. Nah, ini pas dengan kaitannya bahwa Allah itu basir. Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Maksiat sekecil apapun, kebaikan sekecil apapun yang kita laksanakan, semua akan dilihat oleh Allah. Bahwa kita ngumpet dimanapun, kita ngumpet di kamar mandi, di kamar, kayaknya nggak ada orang yang lihat, Allah melihat. Seperti itu. Kita lanjutkan, mutakalimun, ini Allah ini zat yang mutakalim. Artinya Allah ini akan berbicara, zat yang berbicara. Artinya Allah bisa berbicara, namun jangan dibayangkan berarti punya mulut dong. Tidak bisa seperti itu. Jangan dibayangkan bagaimana wujudnya Allah, tidak usah dibayangkan. Yang penting Allah ini kita punya Allah, zat yang memberi, zat yang berbicara, yang melihat, yang alim, sesuai dengan sifat-sifat ini Allah yang sifat wajib tersebut dalam akidah kita atau dalam ilmu tauhid kita ada 20. Kita lanjutkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wasaniha, setelah kita tahu sifat-sifat Allah secara tafsili, seperti yang saya sampaikan tadi, rukun iman yang kedua ini adalah antu'mina bi malaikatihi. Kita harus beriman niki nama kepada malaikat-malaikatnya niki nama Allah. Jadi Allah ini punya malaikat. Kita pasti sering mendengarkan Allah punya malaikat ini, seperti itu. Nah, terus pengertian malaikat apa Ustaz? Ini diterangkan bahwa annahum ajzamun nuraniyatun latifatun laisu dzukurun wala inatsan wala hunatsa la abalahum wala ummalahum shadiquna fima akhbaru bihi 'anillahi ta'ala la ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yatanakahuna wa la yatawaladuna wa la yanamuna wa la taktubu a'malahum li'annahum al-kuttab wa la yuhasibuna li'annahum al-husab wa la tuzanu a'malahum li'annahum la sayyata lahum. Jadi yang dinamakan sebagai malaikat adalah jisim nuraniyah, jisim yang terbuat dari nama nur. Ada masdar cahaya. Masdar ini artinya cahaya. Jadi malaikatnya terbuat dari nur, tidak terbuat dari ini apa? Api atau tidak terbuat dari tanah, tapi terbuat dari ini apa? Nur atau cahaya. Langsung ngerokok dah. Kemudian latifatun yang lembut, artinya yang lembut ini tidak bisa dilihat oleh mata, seperti itu. Laisu dzukuron, tidak disifati dengan laki-laki.
wala inasan, dan juga tidak disifati dengan iki nama perempuan. La abalahum, dan juga tidak punya ibu bapak. Wala ummalahum, dan tidak punya ibu. Nggih. Shadiquna bima akhbaru bi anillah, dan mereka membenarkan setiap apa yang diberikan atau yang diwahyukan oleh Allah. Layak uruna, mereka juga tidak disifati dengan mereka tidak pernah makan sama sekali. Wala yashrabuna, dan juga tidak pernah minum. Wala yatanakahuna, dan mereka tidak ada yang menikah. Wala yatawaladuna, dan juga mereka tidak melahirkan. Wala yanamuna, dan malaikat itu tidak tidur. Kemudian wala taktubu amalahum, dan mereka tidak ditulis amaliyahnya. Ya anaman kutab, karena mereka yang mencatat. Kemudian wala yuhasabuna, mereka tidak akan dihisab oleh Allah, karena mereka adalah orang-orang yang bikin apa? Menghisab. Artinya mereka yang akan mengarahkan dan menghisab nanti besok di yaumil qiyamah. Wala tuzanu amalum, dan mereka tidak akan ditimbang amalnya. Kenapa kok seperti itu? Di annahum la sayyi'ata lahum, karena mereka tidak punya bikin apa? Keburukan. Nah, ini adalah pengertian dari bikin apa? Malaikat. Jadi malaikat itu kalau dalam keterangan kitab yang lain, mereka ada yang ditugasi oleh Allah hanya sujud saja sampai ila yaumil qiyamah. Tapi itu enggak pegel boyoknya. Ya, malaikat tidak punya capek, maka mereka tidak tidur, ya tidak ngantuk, tidak lapar karena tidak makan, ya berarti tidak lapar, tidak minum, ya tidak haus. Ada yang membaca tasbih saja, ada yang ruku, ada yang sujud. Niki tugas-tugas niki apa dari malaikat. Nah, malaikat, dan kita sebagai orang mukmin kita harus tahu berapa malaikat yang wajib diketahui. Niki apa? Ada niki apa 10. Ada yang nama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar Nakir, Ridwan Malik, dan Raqib, dan Atid. Niki malaikat yang wajib napa niki diketahui. Nah, dan tugas-tugasnya saya kira udah tahu hanya malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu, Israfil ini yang membagi rizki, kemudian Israel ini adalah yang mencabut nyawa, kemudian Munkar dan Nakir ini adalah yang menulis amaliyah kita. Munkar Nakir, maaf kebalik, Munkar Nakir yang memberikan pertanyaan nanti kita di alam kubur. Malaikat Ridwan Malik menjaga surga dan neraka. Raqib Atid niki yang bikin apa? Mencatat kebiasaan kita. Sekecil apapun ada malaikat Raqib, ada malaikat niki apa? Atid. Nah, terus misalnya ada pertanyaan para jamaah, katanya malaikat Jibril niki cuma membagikan wahyu. Niki yang kita ketahui secara umum terus kan wahyu sudah berhenti. Wong Rasulullah sudah niki apa? Selesai tugasnya. Apakah malaikat Jibril punya tugas? Ini dalam sebuah kitab yang menjelaskan tentang dari tugas-tugas malaikat ini diterangkan bahwa malaikat Jibril punya tugas lain ternyata selain membagi niki apa? Wahyu, yaitu mengatur tentara-tentaranya Allah, dan yang mengatur niki apa? Angin, yang mengatur angin nih, arah-arah angin, yang ada misal puting beliung niki tugasnya malaikat Jibril. Kalau misal jenengan nggak terima, siap-siap ngadepin malaikat Jibril, seperti itu. Kalau malaikat, terus kalau misal kita tanaman kita nanam kok nggak panen saya jelek. Dan itu coba tawasul sama malaikat Israfil. Israfil itu yang membagi atau yang mengatur tentang tumbuh-tumbuhan juga. Ini ke malaikat Israfil. Jadi besok nih panennya nggak bagus, bisa kita nanam apa kurang subur, ini berarti sudah diatur oleh malaikat Israfil, seperti itu. Kemudian kalau malaikat Israel, ini pasti kita sudah tahu tugas dari malaikat Israel yang mengintai kita terus, seperti itu. Setiap hari di dalam sebuah hikayat kitab diterangkan malaikat pencabut nyawa itu datang ke rumah kita bisa lebih dari 3 kali, 4 kali nengok rumah. Terus kemudian kalau Allah tidak memberikan arahan ambil, tidak diambil, dia pulang lagi.
balik lagi seperti itu. Jadi diintai terus kita semua ini sama malaikat ini apa? Malaikat mau. Jadi itu ya. Jadi malaikat tersibuk ya. Malaikat tersibuk. Malaikat tersibuk ya. Semua sibuk insya Allah hari ini kan punya tugas masing-masing. Tapi misalnya yang muter ke sana kemari latar. Dan kalau malaikat Israel itu satu apa dua orang sedunia sebanyak itu tidak capek rumah ke sana kesini. Artinya ini dalam kitab dalam kitab Kasifatu saja diterangkan bahwa Israel itu ternyata tidak hanya satu saja. Artinya beliau ini punya pasukan. Jadi beliau tinggal, ayo semuanya tolong tugasnya masing-masing. Artinya yang di Pondok Ranji jalan tugas Pondok Ranji, yang di Ciputat dia punya petugas masing-masing. Ternyata seperti itu. Sama ya Rokeb Atet ternyata banyak punya asisten banyak di setiap kita masing-masing. Kemudian malaikat Ridwan, malaikat Malik kalau ini Ridwan Sururi ya. Ridwan Sururi. Dan Ridwan itu juga sama, Ridwan Malik ini bukan kok satu saja bukan. Artinya di dalam surga itu penjaganya banyak. Ya, kemudian di neraka sama. Penjaganya juga banyak, sehingga mereka punya job desk masing-masing. Adapun masalah Jibril Mikail ada yang mengatakan itu adalah sebenarnya jenis saja. Jenis itu artinya kelompok malaikat Jibril, semuanya punya tugas masing-masing. Seperti itu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang terus kira-kira ada nggak di antara malaikat itu yang paling utama siapa? Ini diterangkan menurut Syekh Abu Ahmad Al-Quliyubi mengatakan bahwa wa'lam anna Jibril afdhalul malaikat. Jadi paling utama-utamanya malaikat adalah malaikat Jibril secara mutlak. Kemudian Israfil. Ini menurut Syekh Ahmad Al-Quliyubi seperti itu. Jadi itulah tugas-tugas dari para malaikat. Jadi insya Allah apapun yang kita lakukan kita nggak usah pesimis jadi seorang muslim kalau kita dengan tahu bahwa bahkan itu ada tugas malaikat yang menyampaikan doa-doa dari orang mukmin. Mungkin kita sering kita berdoa tapi kok doa kita nggak sampai atau bahkan belum diijabah oleh Allah. Ini ternyata menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab beliau saya baca, ternyata niku ketika doa orang mukmin di dalam sebuah hadis diangkat oleh malaikat menuju Allah, ternyata Allah berkata kepada malaikat mengatakan, ya malaikat, tunda dulu permintaannya. Karena apa? Saya itu senang sekali hambaku yang mukmin itu berkata kepada saya. Suaranya hambaku itu loh membuat saya itu kangen, membuat saya itu senang, membuat saya itu bahagia. Sehingga kalau nanti langsung saya kasih, biasanya manusia kan gitu kan ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak. Saya nadar kalau saya dapat ini saya akan seperti ini. Biasanya kalau sudah dikasih ngacir, besok kayak jamaahnya harus ajin gitu. Tapi kalau nadarnya udah dipenuhi, ini kemana Pak ini ya kelihatan gitu kan. Itu biasanya manusia seperti itu. Tabiatnya seperti itu, makanya Allah itu menahan dulu ya biar suaranya terus terdengar oleh Allah. Karena Allah itu saking sukanya, maka kita nggak usah suudzon dulu kepada Allah, Pak. Kalau doa-doa kita itu belum disampaikan, belum tersampaikan dijawab Allah, jangan suudzon dulu. Nah, namun ternyata kadang kita lihat kalau orang-orang selain orang Muslim kok banyak yang doa-doanya kayaknya langsung diijabah dan lain sebagainya. Nah, ternyata Syekh Jalaluddin juga menerangkan tentang itu. Kenapa sampai orang-orang mukmin ini kadang kok doanya langsung diijabah, kayaknya langsung ada dia minta apa dikasih, dan bahkan kita mungkin lihat orang mungkin kaya-kaya sama ternyata
ketika Allah niki di doa orang non muslim diangkat oleh malaikat, ternyata Allah langsung bilang, ya malaikat kasih, saya tidak suka, saya tidak mau mendengarkan permintaan dari orang-orang yang tidak mau mukmin atau tidak muslim. Itulah bentuk kasih sayang kepada Allah. Allah itu sebenarnya sayang kepada kita. Maka kita sebagai seorang mukmin harus iman kepada Allah dengan apa yang diwahyukan kepada Rasulullah, apa yang disyariatkan kepada kita, ini harus kita laksanakan, harus kita jalankan. Sekecil apapun perintah itu harus kita laksanakan sehingga Allah ridho kepada kita, Allah menyayangi kita, sehingga harapannya kita di dunia mendapatkan ridhonya Allah, di akhirat juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Allah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan untuk materi rukun iman, yaitu sampai iman kepada malaikat. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitabnya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.